Bapak Toyana Bobit nanti segera silakan untuk disampaikan. Penyampaian visi misi ini untuk memberikan support, memberikan semangat bahwa perjuangan kita insya Allah akan berhasil meraih kemenangan. Amin. Sebelumnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama BPS Desa Karangreja mengaturkan terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Surabaya dan yang saya hormati Bapak Bobit atau Bapak Toyana, dan yang saya hormati wabil khusus pada Bapak calonku Bapak Toyana. Tepuk tangan. Selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, pada keluarganya, sudah pada penginggan tidak akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya sedikit menyampaikan beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan. Yang pertama, bahwa pemilihan kubu itu kita memang meriah. Suasana COVID-19. Ya, walaupun ini sekarang sudah tahun 2021, tapi masih di COVID-19. Makanya karena kita Kabupaten Cirebon ini mematuhi protokol kesehatan. Bahkan kita juga untuk tahun sekarang ini, pilu ini kita istilahnya tidak kampanye gitu, ya, hanya dan dipahami. Mudah-mudahan insya Allah Bapak Bobit Toyana ini disampaikan oleh Bapak Ibu, karena janji itu merupakan suatu amanah yang harus kita laksanakan dan harus kita emban dari Bapak Kubu Toyana yang akan datang. Amin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh jajaran Musbika dari Kapolsek atau dari Kapolres, dari TNI Polri, persilakan. Kemudian yang kami hormati PPS, para Babinsa, Babin Kamtibmas, Polsek. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara rangkaiannya kegiatan Pilkubu Desa Karangreja. Saya masih lihat-lihat karena saya orang baru. Nanti saya sampaikan kepada para pendukung calon kubu nomor 1, diharapkan dapat memahami situasi calon kubu 1 dapat mengendalikan masanya, ya, masanya. Saya memahami, saya orang Cirebon juga, saya orang Cirebon tahu lah. Ini adalah rangkaian pilihan kubu itu ibaratnya nggak setiap tahun, ya, mungkin 6 tahun sekali ya. Dari Bapak Toyana Bobit sehingga memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai kubu Desa Karangreja, dan punya visi misi apa sih dari Pak Toyana Bobit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alla la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Jabbar, ya Qahhar, ya Rahman, ya Rahim, ya Alimu, ya Qudus, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wal awwalu wal akhiru wat dhahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati panitia PPS Desa Karangreja, yang saya hormati Muspika baik dari tingkat kecamatan, Kapolsek, Kecamatan Suranenggala Kapetakan, dan yang sangat saya hormati dari TNI Polri, baik dari Koramil ataupun dari Polres Kota Cirebon, dan tidak lupa yang sangat saya hormati dan yang sangat saya muliakan kepada seluruh sedulur pendukung tim saya nomor satu langkah pasti yang sangat-sangat saya hormati. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan dan kondisi sehat jasmani dan rohani dalam rangka penyampaian ataupun pelaksanaan kampanye calon guru nomor urut 1, yaitu saya sendiri, Toyana Bobit, yang mana pelaksanaan kampanye ini dilakukan di rumah saya sendiri. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua pengikutnya hingga akhir yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudara saya semua, kakak adik saya semua yang ada di sini, sedikit saya sampaikan kampanye yang sekarang kita lakukan ini, yang sudah disampaikan dari awal juga berbeda dengan kampanye-kampanye pilihanku yang sudah-sudah. Artinya ketika kita berkampanye, kita ini melakukan bentuk keliling ke masyarakat, wabil khusus masyarakat Desa Karangreja. Tetapi untuk tahun ini, tahun 2021, kita dibatasi dengan aturan. Apapun bentuknya, kita tidak bisa melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa ataupun pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Kenapa demikian? Karena mengingat dan menimbang situasi, kondisi saat ini ataupun tahun ini, negara kami ataupun desa kami masih dalam situasi ataupun kondisi suasana COVID-19. Sehingga apapun bentuknya dari pemerintah menentukan ataupun menyampaikan aturan-aturannya yang harus kita patuhi. Karena dibuatnya aturan itu bukan untuk dilanggar, tetapi untuk ditaati dan dipatuhi. Betul? Kami mencoba untuk mengikuti apa yang menjadi aturan yang sudah ditetapkan, tetapi kami juga meminta wabil khusus kepada panitia, kemudian kepada pihak kepolisian, TNI Polri, ketika ada selain daripada kami yang melakukan bentuk pelanggaran, ya seyogyanya untuk bisa diberikan suatu bentuk tindakan, teguran ataupun yang lain sebagainya. Karena saya selaku calon guru nomor 1 berusaha walaupun tidak maksimal, saya ikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Begitu, Pak. Untuk menyiasati, mungkin kita bisa santai ya. Kenapa sengaja saya tidak memberikan ataupun tidak menyiapkan kursi ataupun yang lain sebagainya? Karena saya anggap kampanye ini kampanye santai. Kemudian izin, kemudian saya pribadi juga tidak memerintahkan ataupun tidak melakukan pemberitahuan kepada seluruh pendukung, kepada seluruh tim
kepada seluruh masyarakat Desa Karangreja untuk bisa hadir ke sini karena menimbang tadi kuota yang ataupun aturan-aturan yang mengikat, sehingga alhamdulillah saudara-saudara, paling mungkin saudara-saudara dekat kami yang bisa hadir untuk memenuhi undangan ataupun memenuhi acara kampanye ini. Ucapan maaf selamat datang kepada Bapak Camat Suranenggala beserta jajarannya. Mohon izin Pak. Ya. Kepada Bapak MP, terima kasih sudah hadir. Bapak O, saudara saya sendiri, warga asli Karangreja, RT 12, hak pilih asli. Maka silakan Pak, pada dari pihak kecamatan. Dan permohonan maaf dari kami ataupun saya pribadi serta seluruh keluarga kepada seluruh pendukung dan seluruh tamu undangan dari Muspika kecamatan ataupun dari Polres dan TNI-nya, bila mana dalam penyajian baik tempat ataupun sajian dan sambutan dari kami keluarga besar Satu Langkah Pasti ataupun keluarga besar kami nomor 1 kurang berkenan ataupun tidak maksimal atas nama pribadi dan keluarga, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Santai mawon ya, maksudnya jangan tegang gitu, santai. Artinya kampanye ini saya manfaatkan, jangan resmi-resmi bisa gitu, santai, karena kampanye ini saya manfaatkan untuk melakukan salah satunya bentuk visi dan misi saya melaju ke kancah pencalonan pilgub di Desa Karangreja. Karena kenapa saya sempatkan kampanye ini untuk melakukan visi dan misi, menyampaikan visi dan misi, karena pada saat di balai desa ataupun di sekretariat PPS itu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Pergub nomor 74 kalau nggak salah, bahwasanya visi dan misi itu tidak dipaparkan tetapi hanya diserahkan. Sebenarnya kalau untuk berbicara komplain, saya selaku badan calon itu sangat keberatan dengan bab demikian, karena bagaimanapun ketika suatu badan calon menyampaikan ataupun mengikuti kancah politik pilu di desanya itu memiliki tujuan, memiliki cita-cita atau yang disebut adalah visi dan misi. Tetapi pada saat itu saya selaku badan calon tidak diperbolehkan dalam Pergub karena hanya menyerahkan. Bagaimana masyarakat akan tahu apa program kinerja kita, walaupun banyak cara untuk melakukan ataupun menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat. Ya tadi mungkin dengan cara bersilaturahmi ataupun salah satunya kegiatan yang sekarang ini. Jadi untuk seluruh pendukung, seluruh sedulur saya, mohon pengertian, mohon maklum. Tadi kembali kita mengingat dan menimbang dan melihat serta mematuhi aturan yang ada. Mungkin akan saya sampaikan visi dan misi saya bila mana dalam penyampaian visi dan misi saya ada dari para sedulur semua, terkhusus kepada seluruh masyarakat Desa Karangreja untuk mempertanyakan apa dan bagaimana nanti dalam bentuk pelaksanaannya. Jangan sungkan dan jangan ragu, silakan sampaikan di saya. Insya Allah ketika saya mampu menjawab, saya jawab, dan ketika itu belum mampu saya jawab, maka akan menjadikan PR buat saya, tetapi insya Allah pasti akan ada jawabannya. Karena salah satu tujuan, salah satu yang bikin greget atau semangatan saya untuk maju ke
ranah pilu di Desa Karangreja adalah termotivasi untuk melakukan bentuk perubahan terhadap Desa Karangreja dari arah yang baik ke yang lebih baik lagi. Bukan berarti, mohon maaf kepada semuanya, yang sekarang ini tidak baik, bukan berarti seperti itu, tetapi ke arah yang lebih baik lagi. Untuk itu, ketika saya melakukan bentuk atau melakukan kelak nanti saya terpilih menjadi pemimpin di Desa Karangreja, saya tidak bisa melakukan sendirian untuk melakukan perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Harus ada support, dukungan, bantuan, saran, pandangan dari wabil khusus pendukung terkhusus masyarakat, seluruh masyarakat Karangreja. Karena pembangunan Desa Karangreja ini tidak mungkin akan saya pikul sendirian. Selamat datang kepada Ibu Haji Runati, ibunya Bapak Haji Usman, Ibu Watini, Ang Neneng, Ang Noani. Selamat datang. Bawa Macua. Untuk yang akan saya sampaikan, salah satu daripada visi saya, mungkin bisa disimak bersama-sama, dijadikan sebagai acuan ke depan terpilihnya saya untuk menjadi guru Desa Karangreja, bisa memberikan suatu bentuk saran, pandangan ataupun perbaikan ketika dalam penyampaian saya ini kurang ataupun ada yang perlu dibenahi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk visi saya menjalankan pemerintah Desa Karangreja yang amanah, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Karangreja yang agamis, aman, damai, dan sejahtera. Ada pertanyaan atau dilanjut? Kemudian terkait misi saya untuk mencalonkan guru di Desa Karangreja, pertama, mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja baik dari tingkat perangkat desa sampai seluruh lembaga desa secara maksimal sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsi demi tercapainya pelayanan yang baik dan istimewa untuk masyarakat Desa Karangreja. Kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang jujur, adil, baik, dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya, meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kualitas di bidang pertanian, nelayan, dan pedagang UMKM. Kemudian meningkatkan kualitas olahraga dan kegiatan positif kepemudaan lainnya. Kemudian menjalin kebersamaan dengan cara silaturahmi ke setiap kalangan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan demi kesejahteraan masyarakat Desa Karangreja. Kemudian meningkatkan dan memprioritaskan kegiatan keagamaan demi tercapainya masyarakat yang religius. Kemudian ini bukan yang terakhir, tetapi yang tercatat di kami adalah meningkatkan serta memperkokoh persatuan kesatuan serta kerukunan antar warga tanpa memandang status dan golongan. Artinya tidak tebang pilih. Itu adalah salah satu visi dan misi
saya ketika nanti kelak terpilih menjadi pemimpin atau guru desa Karangreja, bila mana ada yang belum tertuang di sini, ke depan kita bisa melakukan bentuk musyawarah ketika semuanya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Insya Allah semua akan terrealisasikan dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin satu persatu sedikit banyaknya akan saya jelaskan, karena tidak menutup kemungkinan ada yang tidak dimengerti. Salah satu tadi Bapak Mandor Kanawi mempertanyakan terkait religius. Mohon maaf bila mana dalam nanti penjelasan ataupun penjabaran saya ini ada kesalahan, sekiranya dari tokoh masyarakat, tokoh ulama ataupun dari pemerintah Mustika kecamatan sendiri bisa menambahi. Terkait visi menjalankan pemerintahan desa Karangreja yang amanah, jujur, adil dan bertanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat desa Karangreja yang agamis, aman, damai dan sejahtera. Artinya di sini saya akan melakukan dalam kepemimpinan saya, insya Allah dapat dipercaya. Kemudian akan berusaha untuk melakukan kejujuran, karena jujur itu adalah menurut cara pandang saya modal yang paling utama. Bokat wis bobat, wis plengos, wis ora ngadeg, berarti wong jujur. Sehingga utamakan kejujuran, yang iya, yang beli. Seperti itu. Sehingga nanti akan saya terapkan dalam pemerintahan desa. Apa yang menjadi yang harus dibuka, kita sampaikan untuk masyarakat desa Karangreja. Karena akan saya utamakan segalanya, sesuatunya untuk musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian berbicara adil, adil itu tidak mesti harus rata, tetapi minimalnya yang menjadi hak daripada masyarakat, yang menjadi hak diterima daripada masyarakat yang kita berikan. Karena menurut Pak Ustadz Abdul Muiz, ketika bukan hak kita kemudian kita ambil, itu dosa besar. Terus Pak Ustadz, sehingga apapun bentuknya ketika berbicara adil itu tidak mesti harus rata, tetapi yang menjadi sesuai menjadi hak-haknya terkait bantuan-bantuan, terkait berbicara pembagian-pembagian, itu yang sesuai dengan haknya kita berikan. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Ajaran termarat ketika haknya kita berikan kepada sesuai dengan tupoksinya pada orang-orang. Betul. Kemudian bertanggung jawab. Ketika menjalankan roda pemerintahan di desa Karangreja, selaku pemimpin itu harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar, baik terhadap perangkatnya, lembaganya, dan juga wabil khusus bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Sehingga ketika berbicara permasalahan-permasalahan yang besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Betul? Ketika semua itu bisa terwujud dengan bantuan support daripada seluruh masyarakat desa Karangreja, wabil khusus para pendukung-pendukung saya, maka akan tercipta suasana yang aman, damai dan sejahtera. Kemudian tadi berbicara religius, religius itu tertuju ke arah keagamaan Bapak Mandor Kanawi. Artinya di sini saya mengingat zaman ke belakang. Ketika berbicara desa Karangreja itu adalah desa apa namanya? Bukan, artinya ibu kota kecamatan Pak Camat. Karena letak daripada kecamatan sendiri itu adalah di wilayah desa Karangreja, tanah desa Karangreja Pak Camat, mohon izin. Sehingga bagaimana ketika kami ataupun kita masyarakat desa Karangreja ataupun desa Karangreja yang letaknya berada di ibu kota kecamatan, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita ini adalah desa yang terbaik atau lebih baik dari desa-desa yang lain. Kemudian dalam bab keagamaan,
dari dulu yang namanya Desa Karangreja itu terkenal dengan ulamanya, Bu. Terkenal dengan ulamanya, terkenal dengan para kiai, para ustadz. Bukan berarti saat ini tidak ada ulama ataupun tidak ada ustadz. Cuman suasana religius, suasana keagamaan saat ini itu sudah mulai pudar. Sehingga insya Allah ke depan saya akan melakukan atau memakmurkan kembali bab keagamaan, memprioritaskan bab keagamaan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena menurut cara pandang saya, ketika berbicara agama adalah tolak ukur, pedoman, pegangan kita umat manusia, wabil khusus umat Islam, untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Betul. Tanpa agama, lenga-lengo, orang yakin, karena tidak memiliki keyakinan. Sehingga ketika nanti tanggal 21 November 2021, yakinlah dengan nomor 1. Dari situ mungkin ada yang bertanya seperti apa keagamaan ataupun suasana religius ini akan saya lakukan untuk melakukan bentuk memprioritaskan suatu tindakan keagamaan ataupun program keagamaan. Insya Allah baik dari tingkat perangkat desa nanti ke depan ataupun sampai tingkat lembaga akan selalu mengedepankan norma-norma agama, aturan-aturan yang ada, sehingga nanti kehidupan bermasyarakat kita itu ada yang mengatur, yaitu salah satunya adalah agama. Ketika semuanya berpegang teguh kepada agama, insya Allah kondusivitas, keamanan suatu wilayah ataupun suatu desa akan terjamin ataupun terjaga. Betul. Kemudian kita beranjak ke misi. Yang pertama, mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja baik dari tingkat perangkat desa sampai seluruh lembaga desa secara maksimal sesuai tupoksi tugas pokok dan fungsinya demi tercapainya pelayanan yang baik, pelayanan yang baik dan istimewa untuk masyarakat Desa Karangreja. Artinya di sini, insya Allah ketika ke depan saya memimpin Desa Karangreja, saya akan mengoptimalkan kinerja, tugas, fungsi dan pokok dari tingkat perangkat desa, lembaga, baik dari tingkat RT RW, BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, dan yang lain sebagainya yang mengikat dari lembaga desa akan kami optimalkan baik kinerjanya, programnya, sehingga ketika semuanya berjalan sesuai dengan tupoksinya, insya Allah pemerintahan Desa Karangreja akan berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Betul. Untuk meningkatkan kinerja mereka, kinerja daripada perangkat dan lembaga, ya seyogyanya yang menjadi hak mereka berikan tanpa ada bentuk pemotongan sepeser pun. Terkait siltap, penghasilan tetap daripada perangkat desa, berikan sesuai dengan pekerjaan ataupun jabatannya. Kemudian untuk lembaga, ketika lembaga ini mendapatkan tahunan dari dana ADD ataupun dana DD, seyogyanya diberikan. Ketika itu per tahun, berikan dalam per tahun. Insya Allah ketika hak-hak mereka, hak-hak lembaga, hak-hak perangkat diberikan sesuai dengan kinerjanya, sesuai dengan aturan yang ada, yang menggawe kok semuanya. Betul. Dan Pak Gurunya juga nggak kerjanya nggak sampai Muhammad ataupun bagaimana, karena semuanya itu pekerjaan ada tupoksinya, ada yang mengerjakan sesuai dengan hak-haknya ataupun pos-posnya. Begitu Pak Damon. Mengerti Pak Damon? Bisa dipahami ya? Artinya dalam hal ini mengoptimalkan dan peningkatan kinerja, salah satunya tadi memberikan hak-hak daripada perangkat lembaga yang menjadi hak yang kita berikan. Kemudian harus bisa ketika berbicara seorang pemimpin itu harus bisa dekat, baik dengan atasan ataupun dengan bawahan. Atasan dalam arti ini bisa dan mampu berkomunikasi, dalam arti yang di atas itu tingkat muspika kecamatan, muspida, ataupun tingkat provinsi ataupun sampai tingkat pusat, itu harus mampu.
Kemudian tingkat bawahnya ya jelas-jelas harus mampu berkomunikasi atau berdekatan, sering-sering bersilaturahmi dengan perangkat desa, lembaga desa, wabil khusus dengan masyarakat desa Karangreja. Semua kalangan, baik kalangan tua, muda, tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat dan yang sebagainya. Ketika komunikasi itu terjalin, maka insya Allah kehidupan kita akan sejahtera, aman, damai. Betul? Untuk yang pertama bisa dipahami ya, kalau bisa direkam sehingga nanti ketika saya tutup di desa Karangreja bisa jadikan ngaji, dijadikan dari pertimbangan nanti ketika nyeletot dialamakan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang jujur, adil, baik dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satunya adalah yang tadi yang sudah saya sampaikan. Berbicara adil kita tidak mesti harus rata, tetapi minimalnya sesuai dengan hak-hak orang lain ya harus kita berikan yang sesuai dengan hak-haknya. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan yang baik, artinya ke depan pemerintahan desa Karangreja akan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun pusat, sehingga pelayanan ataupun roda pemerintahan desa Karangreja akan dapat berjalan dengan lancar dan harmonis. Kemudian terkait dipertanggungjawabkan. Dalam berbicara pertanggungjawaban selaku pemimpin itu besar, Pak. Karena berbicara pemimpin adalah memimpin seluruh masyarakat desa Karangreja, sehingga apapun yang kita lakukan ataupun yang kita pimpin itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Betul ya? Maka dari itu ketika berbicara dunia mungkin kelihatan, tapi akhiratnya nggak ada yang tahu. Sehingga saya meminta kepada seluruh masyarakat desa Karangreja wabil khusus, kelak nanti tolong tetap pantau saya, monitor saya, apa yang saya lakukan. Kalau dalam hal kebaikan mungkin tidak mesti harus disampaikan, tetapi ketika dalam hal ketidakbaikan ataupun sedikit menyimpang, tolong sampaikan ke saya, tegur saya, kasih arahan dan nasihat, Pak Dua. Kemudian yang selanjutnya, mengedepankan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan demi kelancaran pembangunan desa Karangreja. Meringat, Pak? Artinya di sini ketika untuk kepentingan bersama, kepentingan dan keistimewaan desa Karangreja, kemaslahatan seluruh masyarakat desa Karangreja, saya akan mengutamakan segala sesuatunya dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya musyawarah ini tidak seperti yang sudah-sudah, kang diundang wong kuwen-kuwen baik, ya setuju-setuju baik. Sehingga nanti insya Allah ke depan akan saya undang setiap kalangan, kalangan muda, tokoh masyarakat, tokoh ulama, ataupun tokoh-tokoh yang lainnya. Mungkin seperti itu, sehingga ketika musyawarah ini dihasilkan, hasil daripada musyawarah mencapai mufakat, insya Allah tidak akan pernah ada bentuk hal-hal ataupun kesenjangan dan tidak sesuai dengan harapan kita, karena kita sesuai dengan kesepakatan kita bersama. Sepakat, Pak, Bu? Waktunya jam berapa, Pak Panitia? Sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa kira-kira? Jam 11, baik. Sekarang jam 11. Barangkali ini kan masih banyak. Barangkali masih ada yang perlu disampaikan ataupun tutup nombek dong. Atau sambil diskusi. Betul akan bel. Kemudian yang
selanjutnya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan kualitas di bidang pertanian, nelayan, dan perdagangan. Kita bukan dalam rangka kampanye, saya atas nama tim PUAS, ya, tim pengawas dari kecamatan. Intinya saya berpesan kepada semuanya bahwa mari kita sukseskan pemilihan UU di Karangreja ini dengan kondusif, aman, dan insya Allah menghasilkan pemimpin yang amanah. Amin. Tetap jaga kondusivitas, ya. Terima kasih teman-teman semua sudah mematuhi apa yang diatur oleh BPS. Tidak jalan-jalan atau tidak keliling, tapi kampanye di rumah calon masing-masing. Saya sampaikan terima kasih. Sekian kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Baik dari tingkat dan kualitas di bidang pertanian, nelayan, ataupun usaha kecil menengah UMKM. Pertama di bidang pertanian, saya tidak akan mampu berani ataupun berani mengucapkan hal-hal tersebut tanpa ada daya dan upaya ataupun kemampuan yang akan bisa insya Allah terrealisasikan. Salah satunya untuk meningkatkan segala sesuatu bentuk kualitas di bidang-bidang yang tadi yang saya sampaikan adalah diadu karo finansial ataupun dana. Pertanian, nelayan, UMKM itu adalah salah satu bentuk pembangunan. Kemudian salah satunya keagamaan juga adalah pembangunan. Sehingga perlu diketahui seluruh masyarakat, wabil khusus para pendukung, berbicara pembangunan itu bukan hanya sekedar pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur, ataupun pembangunan jembatan dan yang lain sebagainya yang sifatnya fisik, ya. Tetapi tadi pembangunan perekonomian melalui pertanian, perdagangan, dan nelayan itu adalah salah satu bentuk pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di keagamaan juga ada salah satu bentuk pembangunan akhlak, moral, budi pekerti manusia. Dan cara pandang saya, kenapa saya prioritaskan keagamaan? Karena ketika berbicara manusia memiliki akhlak, moral, dan budi pekerti, insya Allah dalam perjalanan hidupnya selamat, insya Allah kesedulure, kemudian menjalankan kehidupannya juga dalam koridor, tetap tidak keluar dari koridor ataupun rel, tetap berjalan dengan ke arah yang baik atau ke arah yang canggung, begitu. Untuk terkait masalah pertanian, nelayan, dan UMKM, bagaimana kita bisa melihat penduduk kita ada yang bertani, ada yang nelayan, ada yang usaha dagang, sehingga kelak nanti pemerintah desa tadi berbicara mengoptimalkan kinerja daripada pemerintah desa, baik dari tingkat perangkat sampai lembaga sampai tingkat RT RW, untuk melakukan bentuk pendataan yang real, yang nyata. Jangan pendataannya sedulure Pak Guru, sedulure wong desa, sedulure lembaga, sedulure RT RW didata. Sampaikan ke salah satunya nih. Jangan pilih kasih, jangan tebang pilih. Ya salah jemleding temen sih pada saat ini ya orang mungkin tebang pilih. Ya jemleding dong maksudnya, aja temen-temen. Mungkin seperti itu, sehingga di data petani ada berapa, nelayan ada berapa, usaha kecil ada berapa, sesuai, sehingga untuk pengajuan sampai ke tingkat kabupaten ataupun provinsi sampai pusat juga kita real nyata. Dan Kang Sejennya juga insya Allah mengerti kalau semuanya itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan yang ada di lapangan. Misalkan wak cari kemudagangan, ya bener dagangan. Hari misalkan Herni jadi kayak bantuan, mau dagangan apa pakai bantuan misalkan, di situ tidak sesuai dengan tupoksinya, dan di situ juga awal daripada ketidakkondusifitan, tidak kondusif suatu wilayah tubuh masyarakatnya, sehingga tadi mengoptimalkan kinerja perangkat desa dan lembaga sampai RT RW untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Mungkin seperti itu, dan mungkin ada yang bertanya dari mana anggarannya.
lamun sing kantong dewek ya kita kayak beli bambu. Duit sini pokoknya ini. Tetapi karena anggaran itu masih ada dan sifatnya sangat signifikan, sangat besar dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat, kenapa tidak digelar? Nanti kembali lagi, ketika menjadi suatu tupoksinya dan menjadi haknya kan kudu digelar, ya digelar. Aja watir uang menggawe orang dibayar, aja watir orang luwih. Karena masih banyak jalan untuk mencari rezeki. Menurut cara pandang saya seperti itu. Sehingga pertanian juga apa yang harus kita lakukan? Panen pindo dan iring lor. Ya panen pindo sawah iring lor, bapak kira kita. Tetapi iring itu kan belum untuk mencapai seperti itu. Panen pindo iring kidul, karena di iring itu tidak memiliki solokan yang bisa ngalir dari arah barat, bisa nyokot dari arah timur, tetapi ya laut berhasil dan tidak akan bagus. Sehingga ayo kita sama-sama dengan masyarakat, pemerintah bisa kolaborasi dengan masyarakat, bergabung dengan masyarakat untuk menciptakan panennya jaring luar bayang pindo itu gede. Kita cari solusi, kita musyawarah apa yang harus kita lakukan. Lamun kudu gawe solokan dari arah barat sampai ke timur, kita ayo bagaimana? Kalau kita bikin kayak PDAM masuk ke dari lor kemudian ngidul kayak PDAM legend loh, untuk penyaluran itu kemudian kita pompa seperti apa? Pompa sindi, alat sindi, alat di negara. Lama duitnya Pak Benny ya nggak mau ya? Seperti itu. Dan insya Allah coba water lalu pasti ada lebihan. Karena Gusti Allah itu nyipta nang manusia wana urip ana pangan. Ya coba terus orang suci. No, wong urip pasti mangan. Yang beli dulu ya wajib baik. Dari situ. Kemudian nelayan, tidak menutup kemungkinan nelayan juga butuh perhatian daripada pemerintah desa. Tapi dengan catatan, nelayan juga harus mau berkolaborasi dengan kami pemerintah desa. Sebenarnya desa Karangreja itu Pak, omsetnya sangat besar, potensinya banyak. Dari TPI, tempat pelelangan ikan, kalau masyarakat kita mau dan mau berkomunikasi dengan kami, berkolaborasi dengan pemerintah desa, insya Allah TPI, tempat pelelangan ikan itu tidak akan seperti sekarang. Tidak ada kapal besar yang masuk. Sekarang tidak ada. Kalau dulu ada Pak, dari Kelewut, dari yang lain sebagainya. Makanya juga nelayan kita ngobrol, berdekatan, bergandengan, berkesinambungan dengan pemerintah desa. Bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Betul. Kemudian pedagang. Padahal simpel, karena di masyarakat desa itu mau desa manapun, kayaknya tiga Pak. Ya mau petani, nelayan, pedagang. Memang ada usaha lain yang selain daripada itu? Kan tidak ada. Mayoritas itu. Tadi di data pedagang itu dalam tiap RT ada berapa? Kemudian kita sampaikan ke pemerintah desa, sehingga insya Allah pedagang juga akan mampu atau bisa menerima bantuan dengan cara simpan pinjam. Ya duit mau kok angeri, duit negara. Hari kan ada duit malik baik. Angeri, dari situ. Tetapi semuanya itu pelaksanaan pemerintah, semuanya itu bisa dilaksanakan atas dasar tadi. Kita musyawarahkan, kita sampaikan kepada masyarakat, kita undang setiap kalangan. Setuju tidak? Kalau sekiranya setuju, tidak ada masalah. Pemerintah juga tidak akan mengodik-odik. Bentuk pertanggungjawaban secara laporan pertanggungjawaban ke kabupaten ataupun ke pusat. Di situ saya berharap dukungan, bantuan, support dari masyarakat. Aja berjalan masing-masing, kita berjalan bergandengan, beriringan, berkesinambungan. Jangan ada miskomunikasi, karena ketika miskomunikasi tidak ada komunikasi, itu akan menjadikan perpecahan. Betul. Kemudian di bab keagamaan, kenapa agama saya masukkan ke pembangunan fisik? Tadi pembangunan fisik itu bukan hanya sekedar infrastruktur, tetapi pembangunan fisik akhlak, mental, budi pekerti manusia juga salah satunya itu hal yang paling utama dan harus prioritaskan. Yaitu kita harus coba untuk masuk ke setiap kalangan, wabil khusus ke tokoh agama. Bagaimana cara untuk bisa
memprioritaskan terkait bab keagamaan. Tetapi kalau pribadi saya memiliki rencana, memiliki planning. Ke depan saya memiliki rencana untuk meningkatkan ataupun memprioritaskan tentang keagamaan. Ke depan, ketika berbicara pembangunan musola atau masjid, menurut cara pandang saya, ketika berbicara mau membangun berarti sudah ada finansialnya. Itu hal yang gampang, Bapak Ibu. Tetapi yang paling susah itu adalah memakmurkan masjid atau musolanya yang paling susah. Meramaikan masjid atau musolanya yang paling susah. Berjamaah, jamaahnya, mengumpulkan jamaahnya yang paling susah. Bahkan sampai miris ketika berbicara mencari imamnya yang paling susah. Sehingga bukan berarti saya selalu mengedepankan ataupun terkait uang dan uang. Tetapi adalah finansial itu salah satu penunjang. Sehingga insya Allah di rumah nong kapil. Rumah nong kapil Bapak Komar, bukan Bapak Panitia ya, tapi Bapak Komarnya ya. Pak Haji Rakiwa dan yang lain sebagainya semuanya bukan panitia. Bapak Juragan Polang. Ke depan program saya dengan atas dasar lagi, dasar musyawarah untuk mufakat. Kami akan merekrut para imam. Mungkin imam itu merangkap sebagai penjaga ataupun pemelihara musola ya, pengurus daripada musola ataupun masjid. Insya Allah ke depan dari anggaran-anggaran yang ada, saya akan memberikan bentuk perhatian, bukan bentuk gaji, bentuk perhatian kepada para imam atau pengurus daripada musola tersebut untuk menunjang kesejahteraan beliau-beliau semua. Sehingga ketika berbicara imam juga manusia. Betul, ibadah itu tanpa pamrih. Tetapi untuk meningkatkan kinerja ataupun kualitas daripada musola dan masjid itu, untuk membangun untuk kemakmuran daripada masjid musola itu, salah satunya adalah imam tolak ukurnya. Bagaimana dikatakan ada jamaah ketika tidak ada imamnya? Betul Pak Ustaz? Sehingga prioritaskan imam. Ketika imamnya rutin, ketika imamnya tepat waktu menjalankan ibadah-ibadah di pasar tersebut, insya Allah Om Tio kok isin kayak Mas Logio isin, pasti ikut sholat. Sehingga tolak ukur daripada musola ataupun kemakmuran daripada musola dan masjid juga adalah menurut cara pandang saya, yaitu imam. Sehingga ke depan entah itu bagaimana prosesnya dan dari mana dananya, atas dasar musyawarah dengan masyarakat Desa Karangreja akan kami berikan satu bentuk perhatian ataupun sedikit kesejahteraan untuk para imam. Catat kan? Catat kan? Ya, seperti itu. Tanggung kagok tanggung gaya kampanye sekalian, benar Pak? Iya, masih di ngomongin. Ustaz barangkali capek, duduk aja nggak apa-apa. Barangkali capek, tinggal kita bertamping aslinya. Oh siap. Kemudian ini rencana ataupun planning ke depan, karena mengingat dan menimbang, mengingat pada waktu saya masih kecil, jam 5 itu orang tua udah mencari, nyebloki Romonadus. Jangan aku beli, bener-bener wajib. Ani nyobi, gitu kan diulati. Jam 5 belum pulang ke rumah itu dicari. Ya wajib, wajib nanti. Dicari, diseblokin. Dengan tujuan untuk mandi, kemudian mereka itu anak-anak itu digiring Pak ke musola, digiring ke madrasah ataupun guru pengajar pengajian lainnya, agar anak-anaknya itu mampu memahami bab agama, memahami sejarah-sejarah agama, dan bisa ngaji pada intinya seperti itu. Tetapi untuk saat ini, mohon maaf, sampai tekan dengan anak yang gula gede loh, dia dalangan HP genter. Tetapi itu juga ditunjang
harus ditunjang daripada pemerintah desa program-program seperti ini, sehingga ketika berbicara anak saya sendiri aja seperti itu, ketika pemerintah desanya tidak melakukan bentuk pemerhatian, bentuk perhatiannya, upaya terhadap hal-hal tentang keagamaan itu tidak akan mungkin terwujud. Sehingga insya Allah kapan buka panen, saya pengen dalam setiap RW minimalnya itu bisa didirikan bentuk madrasah. Terlepas nanti guru pengajar itu gajinya dari siswa ataupun murid-muridnya, tetapi pemerintah desa juga harus melakukan bentuk perhatian terhadap guru-guru ngaji tersebut. Kanggo penyemangat maksud dan tujuannya seperti itu. Kursi anggaran sini motor ya utang di pengajar nanti apa itu. Dari situ Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kakak adik saya, dari Bapak Kapolri TNI, hal yang salah satu kalau menurut cara pandang saya dalam pemerintah desa yang paling dan utama itu tadi yang saya sampaikan. Karena permintaan ataupun usulan tuntutan masyarakat desa itu tidak banyak. Mereka meminta keamanan. Mungkin kalau tingkat kesejahteraan mungkin jauh lah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa Karangkerja bukan bisa. Tetapi minimalnya mensejahterakan yang tadi yang sesuai dengan hak-haknya, sesuai dengan tupoksinya, mungkin insya Allah bisa. Sehingga paling tuntutan daripada masyarakat itu keamanan, ketertiban, keagamaan, pertanian ataupun usaha-usaha yang lain tidak akan banyak. Sehingga saya juga meminta kepada pihak keamanan, baik dari Polsek ataupun Koramilnya, baik dari Polres ataupun yang bersangkutan, ayo bareng-bareng Pak, kita bekerja sama bersinergi dengan pemerintah ke depan untuk meningkatkan pelayanan keamanan, kemudian bareng-bareng memberikan arahan kepada masyarakat, memberikan arahan kepada pemuda, sehingga masyarakat wabil khusus para pemuda itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang sifatnya negatif. Karena yang dilihat sekarang ini, Bapak izin, Pak Polisi, Pak TNI, Bapak Juragan juga, yang dilihat sekarang ini miris Pak. Ketika melihat anak-anak muda, para pemuda yang sudah vulgar, bermain hal-hal yang sifatnya jenis narkotika, pil-pil lah seperti itu. Sehingga kami menghimbau kepada ataupun meminta kepada Bapak Kepolisian ataupun TNI-nya sering-seringlah Pak berpatroli, minimalnya medeni Pak, seperti itu. Sehingga mereka untuk hal-hal yang akan melakukan tindakan seperti itu merasa takut, was-was. Ketika takut dan was-was, insya Allah mereka akan meninggalkan hal-hal seperti itu. Kasihan Pak, generasi muda kita, generasi penerus kita akan rusak dengan hal-hal seperti itu. Betul Pak, Bu. Teruslah tangguh terus. Kemudian meningkatkan kualitas olahraga dan kegiatan positif kepemudaan lainnya. Ini menarik. Mungkin di luaran Pak, saya dikenal dengan banyaklah istilahnya para pemuda-pemuda yang dekat dengan saya. Karena cara pandang saya melihat daripada statement yang disampaikan sama Bung Karno. Bung Karno hanya butuh 10 pemuda untuk menguncangkan dunia. Berarti lamun bobet kang menguncangkan desa ya harus butuh 1000 pemuda dah. Apa Pak? Iya, karena menurut cara pandang saya tolak ukur daripada pemuda itu adalah salah satu tolak ukur maju berkembangnya, aman tidaknya suatu wilayah ataupun suatu desa. Jadi jangan salah paham ketika saya dekat dengan pemuda, karena menurut cara pandang saya pemuda itu ketika didekati, ketika diajak berdiskusi, ketika
ketika diajak berkomunikasi, mereka memiliki ide-ide brilian, Pak. Mereka mampu untuk menciptakan suasana ataupun hal-hal yang sifatnya positif. Jadi jangan pernah melihat memandang pemuda itu dengan sebelah mata. Jangan pernah. Tetap prioritaskan juga pemuda, utamakan juga pemuda, perhatikan juga pemuda. Kenapa saya mengoptimalkan juga terkait masalah keolahragaan dan kepemudaan kegiatan yang sifatnya positif? Alhamdulillah di desa Karangkerja itu memiliki bentuk lapangan bola, tetapi alhamdulillah juga tidak ada yang urus. Iya. Sehingga kami selaku pemuda, salah satunya Bapak Ustadz Muiz yang tidak akan pernah tua, selalu menjadi pemuda karena beliau selalu menggiring dan mengawasi, memonitor para pemuda. Terus Pak, apinya terus. Kemudian kami bina, artinya bukan bina ya, terlalu berlebihan ketika berbicara membina, tetapi kami dekati. Kami melakukan pendekatan dengan para pemuda sehingga alhamdulillah Pak, suasana keolahragaan wabil khusus di bola yang baru para pemuda desa Karangkerja yang baru menciptakan itu di sarana lapangan sepak bola. Hal itu menurut cara pandang saya atau cara pandang pribadi saya, adanya sarana lapangan bola yang setiap hari ataupun setiap sore kita gunakan, kita melakukan bentuk pelatihan baik karang tarunanya ataupun pemudanya, bahkan pemuda tangga desanya juga, sehingga lapangan itu keseharian menciptakan suasana yang harmonis, ramai, kita rukun, kita saling bersapa, kita saling berjabat tangan. Dari situ kegiatan kepemudaan itu akan mengurangi kegiatan-kegiatan positif mereka, sehingga apapun bentuknya. Kalau saya Ajawadir pemuda lebih maju ke depan, kita akan selalu bergandengan, kita akan selalu bersinergi untuk membangun desa Karangkerja, wabil khusus dalam Karang Tarunanya untuk kepemudaan ataupun keolahragaannya. Izin bagi Karang Taruna, siap. Pak Kartawi bagi Karang Taruna muncul. Kemudian menjalin kebersamaan dengan cara silaturahmi ke setiap kalangan masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan demi kesejahteraan masyarakat. Di sini akan saya coba bahkan terus melakukan tindakan-tindakan berkomunikasi ataupun menjalin tali silaturahmi ke setiap kalangan, sehingga tadi ketika kita bersilaturahmi menurut para cara pandang ulama, nomor satu bisa menambahkan rezeki, membawa umur panjang, urip enak, aman damai sejahtera, orang sengit-sengitan, orang menggelan. Terima kasih. Sehingga akan saya prioritaskan, insya Allah akan selalu turun ke masyarakat. Dari situ ketika kami sering turun ke masyarakat, keluh kesah masyarakat, desas-desus masyarakat ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat bisa ditampung atau langsung masuk ke pribadi saya selaku pemimpin. Betul. Jadi setiap kalangan, bukan yang sama bawa, beli sama bawa, setiap kalangan, entah itu sampai tingkat pengangguran, karena mereka juga butuh perhatian dari kita. Cari kok desa apa seneng mendingan desa. Orang apa nyaluk duit, ya kunci hari ini yang nyaluk. Ya mungkin seperti itu. Jadi akan selalu saya jalin silaturahmi, komunikasi ke setiap kalangan, ke setiap masyarakat. Komunikasi itu baik dari sapaan sinapan, tegur sapa, senyum, bahkan sampai turun ke lapangan, sehingga di situ mutu pelayanan demi kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Betul Pak, Bu. Meningkatkan serta memperkokoh persatuan dan kesatuan serta kerukunan antar antar warga tanpa memandang status dan golongan. Di sini menurut cara pandang saya, tadi di awal sudah saya sampaikan, ketika berbicara demokrasi itu hal yang wajar, Bu. Punten Pak, Bu.
beda pendapat, beda pandangan, bahkan sampai beda pilihan, itu hal yang wajar. Hindari pertikaian, hindari perselisihan, selama itu masih hal wajar. Tetapi saya juga berani mempertanggungjawabkan, bukan wis beli wajar, lawan. Setuju? Lawan. Ketika sudah menginjak-injak harga diri, iya, lawan. Saya yang bertanggung jawab, makanya ada Bapak TNI dan Polri tanggung jawab. Tetapi ingat, jangan pernah mendahului, jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan pernah takut. Kami tim seluruh tim satu langkah pasti, tim Wong Campleng nomor urut 1 itu selalu diisukan Bapak dengan pihak lawan yang berawal dari penutupan jalan. Itu selalu kami yang disudutkan, sehingga kami juga meminta kepada panitia PPS dibantu mungkin TNI Polri, maka silakan turun ke lapangan Pak. Punten, kalau semuanya pengen suasana desa Karangreja ataupun pilihan kubu ini kondusif, turun ke lapangan, lihat situasinya, sampaikan kepada masyarakat, karena selalu pihak kami yang dikiranya seperti itu Pak. Semalam saya juga ditelepon dari pihak saya, tokoh masyarakat, bahwasanya orang-orang saya selalu melakukan bentuk minum-minuman keras. Saya cukup mesem dan cukup tersenyum. Saya sampaikan kepada mereka, maka cek lapangan, cek TKP Pak, silakan. Jadi biar tahu. Selamat datang Ang Sutarji, anaknya warung ini mana Pak, ini Pak Ciki. Jadi mohon kiranya kepada panitia, bukan berarti saya panitia tidak bekerja ataupun punten Bapak TNI Polri tidak bekerja, tidak, ataupun memihak salah satu calon, bukan. Tetapi isu ini sudah berkembang luas di masyarakat, seolah-olah kami yang galak Pak, kami yang preman. Betul Pak, saya akui saya sendiri juga bukan orang baik, bahkan jauh dari kata benar. Tetapi insya Allah saya akan berusaha untuk menjadi orang baik, bahkan menjadi orang yang benar. Setiap orang memiliki masa lalu, setiap orang memiliki masa kelam. Betul anggapan Bapak? Betul. Wajar. Bagaimana kita akan baik ketika tidak pernah tahu ketidakbaikan? Paham artinya? Bagaimana kita akan berlaku baik tetapi tidak tahu akan kebaikan? Ya bukan pembelaan, minimal mau ini gitu luas nginum, doyan nginum, kan sudah dialami, kan tahu bahwanya minuman itu tidak bagus, tidak apa, ya tak tinggal lo kaji, 6 tahun lo kaji besar nginum, 6 tahun lo kaji nanti lo besar nginum bicara. Seperti itu, bukan berarti pada saat saya mau mencalonkan ya 6 tahun sih lawas, tetapi isu yang dikembangkan di sana selalu jangan pilih pemimpin peminum, jangan pilih pemimpin pemabuk. Maka silakan, saya tidak akan pernah membalas, tapi akan saya buktikan bahwa saya bukan seperti itu. Bergaul dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja silakan, tetapi tidak mesti harus saya juga ikut bergaul, mengikuti pergaulan mereka. Untuk seluruh pendukung sedulur-sedulur saya dalam satu langkah pasti ataupun sering dikenal dengan Wong Campleng, saya himbau kepada seluruhnya, jaga kondusivitas, jaga keamanan, jaga ketertiban, jangan pernah terpancing oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau dari lawan politik kita. Ketika ada permasalahan, ketika ada sedikit gesekan, sampaikan ke saya. Insya Allah besar kecilnya permasalahan akan saya selesaikan. Dan pesan saya, wabil khusus para pemuda, jangan pernah takut di lapangan. Jangan pernah takut di lapangan, karena Om Bobet siap bertanggung jawab ketika ada apa-apa di lapangan. Tetapi dengan catatan, jangan pernah mendahului, jangan pernah mendahului.
betul, jangan pernah mendahului. Buktikan dengan slogan kita wong camplang. Ketika berbicara wong camplang adalah wong lempeng, wong benar. Kita berusaha untuk menjadi orang yang camplang, orang yang benar, sehingga jangan pernah menunjukkan ketidakcamplangan terhadap diri kita ataupun diri seluruh pendukung kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan ucapan terima kasih saya yang tak terhingga mungkin tidak bisa saya balas ataupun susah untuk saya bisa membalas. Matur nuwun sangat kepada para pendukung, para sedulur semua, baik dari Desa Karangreja ataupun luar Desa Karangreja, yang sudah senantiasa ikhlas, ridho, semangat dari 2 tahun ke belakang membantu saya, mendukung saya, mensupport saya, baik tenaga, pikiran ataupun finansialnya. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan beribu banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Matur nuwun sangat. Ingat, yang 2 tahun saja kita lakukan, kenapa tinggal 5 hari lagi tidak kita lakukan? Kita buktikan kepada mereka bahwasanya kita akan sukses di tanggal 21. Di sini saya sampaikan bukan berarti sombong, tetapi keyakinan. Karena setiap orang harus memiliki keyakinan. Karena ketika keyakinan sudah tidak ada di diri kita, maka tidak akan pernah untuk melakukan keberanian untuk mengambil kesempatan ini. Saya sekali lagi kepada seluruh sedulur dan pendukung, 5 hari lagi kita bekerja. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah. Kita buktikan kepada mereka, cacat mereka kita buktikan. Tak tentu. Dan saya yakin, dan teman-teman semua, sedulur semua, orang tua saya semua harus yakin bahwa tanggal 21 nomor 1 adalah nomor Palembang. Satu laga, satu laga, satu laga. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Toyana yang sudah menyampaikan visi dan misinya, dan saya yakin beliau mampu dan bisa mewujudkan pemerintah Desa Karangreja lebih baik lagi ke depan. Amin. Hanya sosok Toyana Bobit yang mampu untuk mewujudkan pembangunan lebih baik di Desa Karangreja. Para bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya itu kan visi dan misi Bapak Toyana calon guru, ya kan? Nah sekarang visi dan misi dari tokoh senior masyarakat yang mendorong Toyana Bobit mencalonkan guru di Desa Karangreja. Kepada Bapak Mandor kami persilakan. Saya sedikit saja untuk menyampaikan, yaitu tidak asing lagi, untuk demi menjaga ketertiban kita bersama, demi untuk istilahnya untuk istilah Bapak Toyana, semoga apabila terpilih tanggal 21 November ini hari Minggu, semoga sukses dan semoga menjadi Kepala Desa Karangreja. Dan lagi yang sudah disampaikan oleh Bapak dari Kapolres, itu demi keamanan kita bersama untuk menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban, termasuk jangan sampai ada permasalahan yang tidak diinginkan. Saya demi menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Karangreja, pendukung Bapak Bobit Toyana,
akan menjalani dalam perjalanan untuk menuju kemenangan Kepala Desa Karangkerja. Sambutan dan lain sebagainya kita cukupkan sekian ya, tidak mengurangi rasa hormat, tetap semangat, jaga kondusivitas, jaga keamanan, dan jangan sampai mudah terprovokasi. Kita tetap santun, setuju? Tetap santun, setuju? Buktikan bahwa perjuangan kita pasti akan meraih kemenangan. Satu langkah pasti. Membaca suratul Fatihah. Semoga barokah bersih. Oh yang ada di kuwu.